Mereka kepala-kepala suku menjawab, kami dilarang oleh misionaris dan gereja tidak boleh pakai pakaian. Pakaian yang kami pakai adalah menjadi pakaian termahal di dunia atas nama kebudayaan. Sudah telanjang, tidak pakai pakaian. Mereka juga dilarang tidak boleh mandi menggunakan air bersih. Mereka hanya boleh mandi dengan cara melulurkan tubuh badan dengan minyak atau lemak babi. Sudah tidak pakai pakaian, mandi pakai lemak babi. Orang asing itu bawa minuman keras masuk ke melalui port Moresby, kasih minum saudara-saudara kita di pedalaman. Mereka minum, mereka mabuk, ada yang teler tidur dengan babi dalam kandang. Semoga sholat isya kita pada malam hari ini menjadi sholat isya terbaik, tersempurna dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam tering salawat kepada manusia agung Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sengaja dikirim oleh Allah untuk penduduk akhir zaman dengan tujuan untuk mencerdaskan, mencerahkan, mengkaryakan dan memandirikan penduduk bumi hanya untuk menyembah Allah semata. Sehingga dimaki, dilempar, difitnah, dicaci, diusir, dia terus mengibarkan bendera kecerdasan Islam sampai hadir Islam di tahun 1437 Hijriah hari ini. Semoga kita mampu melanjutkan dakwah ini, mampu mengantarkan Islam ke seluruh pelosok muka bumi, terutama di tanah air Indonesia yang kita cintai. Salam dan salawat kita pun kepada keluarga Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah, tabi'in, mujahid-mujahid bangsa Indonesia yang berjuang dengan bambu runcing tapi hanya mengharapkan kemenangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada tanggal 9 Ramadan 1364 Hijriah mereka menuliskan kepada anak bangsa Indonesia, atas berkat rahmat Allah, didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, mereka mengibarkan rukun Indonesia Merdeka, Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Qul huwallahu ahad. Bahkan dengan impian para pejuang itu kepada anak bangsa Indonesia, bangunlah jiwa dan bangunlah raga menuju manusia Indonesia seutuhnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kini kita di penghujung bulan Sya'ban. Sebentar lagi kita akan masuk bulan suci Ramadan. Artinya kita sudah punya pengalaman puasa dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu kita sudah puasa. Tapi yang menjadi masalah hari ini, apakah puasa tahun lalu, puasa 2 tahun yang lalu, puasa 3 tahun yang lalu akan menjadi makna kehidupan untuk mengantarkan kita pada puasa besok itu. Itu yang menjadi pertanyaan kita hari ini. Sebelum saya mulai, saya ingin evaluasi puasa kita pada tahun yang lalu. Bapak Ibu tolong bantu saya jawab dengan jujur. Ketika Bapak bawa mobil, motor, berada di jalan yang benar, bawa mobilnya juga pelan, bawa motornya juga pelan, tiba-tiba ada orang dari arah berlawanan, dia balap mobil motornya dengan kencang menabrak mobil motor kita, mobil kita hancur, motor kita hancur, kita dalam keadaan selamat. Kira-kira kalimat apa yang pertama keluar dari lisan Bapak Ibu? Yang jujur. Kira-kira kalimat apa yang pertama keluar dari lisan Bapak Ibu? Survei membuktikan orang yang berwudu, takbir, ruku, sujud, salam, baca Quran, berinfak, bersedekah, pergi umroh, haji, baca Quran, puasa tiap tahun. Tapi ketika berhadapan dengan peristiwa-peristiwa seperti itu, yang keluar dari lisannya adalah kalimat yang tidak pernah diajarkan agama, kalimat yang tidak pernah didakwakan Rasulullah SAW, kalimat yang tidak pernah diserukan dan diajarkan, diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat yang keluar, kalimat yang tidak mendidik manusia yang berpuasa. Brengsek lo, kurang ajar, goblok
apalagi kalau dia dari kawasan timur yang keluar adalah nama-nama kebun binatang. Apa yang menyebabkan kalimat ini ada pada lisan manusia? Apa yang menyebabkan sehingga orang seperti itu dalam hidup? Padahal Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Allah Maha Rahman yang mengajari manusia Quran, menciptakan manusia, mengajari manusia pandai bicara. Tapi yang keluar adalah brengsek, yang keluar adalah kurang ajar, yang keluar adalah sontoloyo, yang keluar adalah goblok. Itu berarti puasa tidak memberi nilai pada kehidupan. Apalagi cicilan mobil motornya belum lunas saat itu. Yang keluar adalah sesuatu yang makin tidak diajarkan agama. Dan kalau peristiwa itu bersamaan di saat sholat 5 waktu, walaupun dia sudah wudhu, dia berdiri menjadi makmuman, imam sedang takbir, makmuman lain sedang takbir dan asyik membaca iftitah, sementara orang bersangkutan Allahu Akbar, brengsek loh. Allahu Akbar, cicilan belum lunas lagi ditabrak. Allahu Akbar, aduh gaji saya dipotong gara-gara motor kantor ditabrak. Suasana itu terjadi. Itu berarti puasa selama ini tidak memberi edukasi pada setiap individu. Kenapa? Ya ayyuhalladzina amanu, Allah hanya memanggil kepada orang yang dikhususkan oleh Allah. Allah tidak panggil ya ayyuhan nas, Allah tidak panggil ya ayyuhalladzina kafaru, Allah tidak memanggil ya ayyuhal zalim. Tidak. Allah memanggil kepada ya ayyuhalladzina amanu, orang yang dipilih khusus oleh Allah. Dan kalau itu dimengerti dan difahami oleh umat Islam negeri ini, pasti umat Islam negeri ini akan menjadi suri teladan dan contoh terbaik untuk manusia di atas muka bumi. Tapi ternyata di penghujung sabahan ini umat Islam Indonesia mayoritas di dunia itu justru menjadi buah bibir yang sangat tidak enak. Mereka mayoritas tapi tidak punya harkat dan martabat hidup. Dari mana diketahuinya? 9.998 masjid yang dibangun di Indonesia, tetapi yang makmur hanya 4 buah saja. Satu di Bali, satu di Yogyakarta, satu di Kalimantan, dan satu di Makassar. Kenapa 4 masjid ini? Mereka sholat subuh seperti sholat Idul Fitri, mereka sholat duhur seperti sholat Idul Fitri. Begitupun 3 masjid yang lain. Sementara masjid yang lain itu biasa-biasa saja. Bahkan orang-orang tua yang membanjiri saf-saf pertama itu pun punya kebutuhan dan kesempatan. Belum lagi disurvei tentang umat Islam mayoritas hari ini, 0,01% yang bisa hafiz Quran. Belum lagi di penghujung bulan Saban Indonesia dipanenkan dengan 330 aliran sesat, 126 nabi palsu, dan muncul lagi di Indonesia 7 malaikat palsu. Padahal Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Belum lagi Indonesia panen narkoba, ekstasi, panen korupsi, panen zina, panen lagi pornografi dan porno aksi. Ada satu hal yang tidak jalan di Indonesia dengan maksimal. Negara dan bangsa tidak menjadikan dakwah untuk memagari bangsa dan negara ini. Daya yang tersedia untuk melayani 220 juta penduduk muslim hanya 700.000. Itu pun 67% ada di wilayah perkotaan. Dari 67% berada di wilayah perkotaan itu, 57% menjadikan dakwah menjadi lahan mencari nafkah.
Padahal kalau pemerintah ini kalau memperhatikan agama ini, Allah tidak pernah berbohong, Allah tidak pernah berdusta. Allah dengan kata-kata yang paling jelas, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Siapa orang yang menolong negara, menolong agama ini, Allah pasti menolongnya. Allah bilang pada orang, tapi kalau negara yang menolong agama ini, aku yakin bangsa ini tidak seperti ini. Mereka mayoritas tetapi diatur oleh kelompok kecil. Mereka punya bumi, air, tanah, kekayaan ada di dalamnya, tapi mereka tidak menikmatinya karena dakwah tidak maksimal. Kenapa tidak maksimal? 220 juta bangsa ini berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Qul huwallahu ahad, maka harus dijaga dengan dakwah di setiap lingkungan RT. Logika sederhana, kalau satu RT itu ada 7 dai. Dai yang pertama berfungsi mengantarkan warga RT itu kepada Iqra'ul Quran sampai tadabbur dan mengamalkan. Dai yang satu lagi berfungsi di RT itu untuk menyelamatkan warga lingkungan RT itu dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Sementara 5 dai yang lain berfungsi membangun muamalah kehidupan warga RT itu. Tugas ketua RT bukan mengurus PBB, bukan menjual tanah di lingkungan RT itu, tapi bagaimana absen warga di setiap sholat 5 waktu. Tugas ketua RT mencatat warga RT 1, tugas ketua RT 2 mencatat warga RT 2 saat sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib. Jika sholat subuh RT 1 yang warganya 57 kakak, yang sholat subuh cuma 52 kakak, ada 5 yang warga agama lain yang sholat subuh 47 kakak. Selesai sholat subuh, tugas ketua RT mendatangi warga yang tidak sholat subuh. Apa masalahmu? Apa persoalanmu? Persoalan ini dibawa oleh ketua RT kepada ketua RW, lurah dan DKM agar masalah ini dibahas menjadi masalah umat. Tapi itu justru tidak ada. RT tidak ada, RW tidak ada, lurah tidak ada, camat tidak ada, bupati, wali kota tidak ada, gubernur tidak berfungsi, menteri tidak ada gunanya, presiden juga tidak ada gunanya dengan dakwah. Sehingga hari ini kejahatan justru menyerang bangsa Indonesia. Tidak ada nilai Islam dalam kehidupan kita. Tidak ada makna Al-Quran kita cetak berjumlah yang banyak. Tidak ada tatanan bagi presiden bagaimana menyelamatkan bangsa menuju Indonesia yang punya jati diri, punya karakter. Karena agama dikesampingkan, agama dibelakangkan. Padahal kalau agama ini ditebarkan dengan baik dan benar, Indonesia akan menjadi bangsa yang besar. Allah ingatkan dunia, Allah ingatkan umat Islam. Ketika perang Uhud kamu terluka, tapi orang kafir pada saat perang Badar mereka juga terluka. Allah pergilirkan masa kejayaan dan kehinaan itu kepada manusia. Allah tunjukkan kepada umat Islam pada saat perang Badar umat Islam itu sedikit, tapi mereka bersama kemenangan Allah. Kenapa bersama kemenangan Allah? Orang-orang yang pada saat itu adalah orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang menjaga agama Allah, orang-orang yang beriman kepada Allah. Salat dijaga, Al-Quran dijaga, hubungan silaturahmi dijaga. Tapi ketika perang Uhud, yang dicari adalah ghanimah, perempuan, harta, laki-laki, maka Allah tidak menyertai mereka dengan kemenangan. Dan ternyata itu ada di Indonesia hari ini. Pejuang masa lalu dengan bambu runcing, tapi mereka bisa menghadirkan rahmat Allah yang maha kuasa karena didorong ketika nilai luhur bagaimana bangsa ini taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi begitu kita merdeka justru masjid sepi. Malu kita kepada orang yang ada di Syria, malu kepada mereka yang ada di Palestina, malu kita kepada orang yang ada di Irak. Mereka justru semakin
diancam oleh musuh-musuh Allah, berdiri mereka dengan rapi walaupun di lapangan, di tempat yang tidak aman, mereka membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita di negeri yang aman, justru masjid 9.998.000 itu cuma 4 yang makmur. Tentu ini menjadi masalah umat, ini menjadi masalah bangsa, ini menjadi masalah negara yang harus disampaikan supaya kita akan bangkit kembali pada 100 tahun Indonesia merdeka dengan harkat dan martabat, oleh karena Islam melindungi bangsa dan negara ini. Islam menatap bangsa dan negara ini sebagaimana diperjuangkan oleh bangsa, oleh para pejuang bangsa itu. Tapi justru hari itu tidak ada hari ini. Orang Islam ketika disampaikan kepada mereka, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang semua ramai-ramai mengatakan, yo puasa, ayo simpan, ya marhaban. Tapi ketika disampaikan kepada mereka, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas, ramai-ramai mengatakan hak asasi manusia lebih penting daripada Al-Quran. Jangan pakai potong tangan di republik ini, karena Indonesia bukan negara agama, masih ada aturan lain yang bisa mengatur hak asasi manusia. Wajar lembaga pemasyarakatan Indonesia hari ini menjadi pesantren terbaik dalam sistem kejahatan di Indonesia. Mulai dari LP Cipinang sampai seluruh lembaga pemasyarakatan Indonesia tidak memberi edukasi kepada umat Islam, justru menghasilkan kualitas kejahatan yang lebih sempurna. Padahal kutiba alaihimul qisas itu mendidik manusia supaya ampunan menyertai mereka dan mereka akan kembali menjadi orang yang beriman dan taat kepada Allah. Dan kalau itu diberlakukan di Indonesia ini, tidak perlu lagi dibangun LP tambahan kecuali dikosongkan. Karena orang semua malu dengan akidah Islam yang mereka miliki, mereka tidak melakukan kejahatan. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masalah ini tidak bisa diselesaikan oleh orang perorangan, tapi harus diselesaikan dengan berjamaah di dalam kehidupan bangsa dan negara kita. Sudah terlalu lama kita berada pada penderitaan. Kita boleh mengatakan kita mayoritas, tapi hari ini kata Nabi, kita tidak ada gunanya, karena umat Islam hari ini Indonesia ubud dunya wa harjatul maut, terlalu cinta kepada dunia dan takut pada kematian. Maka marilah di bulan Ramadan akan datang pada 1-2 hari depan, kita berusaha mengevaluasi itu, mulai dari diri kita, mulai dari keluarga kita, mulai dari lingkungan RT kita. Ketua RT dosanya paling besar di Indonesia, dan di hadapan Allah dia akan bertanggung jawab. Di Sukabumi kami survei, tanah banyak dijual oleh ketua RT, ketua RW, dan kepala desa atau lurah, bekerja sama untuk menjual tanah demi kepentingan pembangunan gereja dan kristenisasi. Dan hari ini gerakan kristenisasi Indonesia lebih baik daripada gerakan dakwah di Indonesia. Bagaimana kita berpuasa sementara saudara kita murtad? Bagaimana kita berpuasa sementara ada orang masuk di lingkungan hidup kita mengajarkan agama lain? Bagaimana kita berpuasa kalau politik dan pemerintahan tidak memberi dukungan baik? Orang berpuasa, jualan dibuka, mal dibuka, restoran dibuka, dibiarkan saja begitu. Wajar masjid sepi di saat tarawih, apalagi di malam 10, 20 sampai 20, hampir kosong itu masjid, karena pemahaman kepada agama di tanah air Indonesia sangat kurang. Maka yang harus diperhatikan adalah bagaimana umat Islam mengambil peran dakwah, terutama kepada untuk pribadi, keluarga, dan seluruhnya, untuk mengamalkan agama ini hadir di republik ini. Kita malu kepada orang di Amerika yang dulu tidak ada masjid, kini masjid sudah menjadi 250. Kita malu kepada orang yang ada di Eropa, berduyun-duyun masuk Islam. Tapi bagaimana dengan kita di Indonesia hari ini? Kita mayoritas, tapi masjid tidak menjadi makmur. Pemuda tidak ada di masjid, pemudi tidak ada di masjid, anak muda jauh dari masjid. Justru yang ditawarkan adalah program-program yang merusak keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang tua bangga kalau anaknya pakai jilbab, berjoget, berdansa, berpeluk dengan laki-laki lain di layar kaca televisi. Bangga, cerita. Dia tidak tahu bahwa dia telah memasukkan anaknya dalam api neraka.
Maka marilah visi misi hidup kita rubah. Ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum ahlikum nar. Merubah visi misi keluarga itu bahwa jagalah dirimu, keluargamu dari api neraka. Bicara puasa tetap ujung akhirnya adalah bagaimana memperhadapkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Bicara salat bagaimana memperhadapkan kita akhirnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bicara kehidupan menghadapkan kita pada akhirnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bicara pemerintahan pada akhirnya bicara menghadapkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari Allah berhenti di hadapan Allah. Dan kalau mulai dari Allah tidak berhenti di hadapan Allah, itulah orang yang hilang akalnya dalam hidup. Maka marilah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita menggunakan kesempatan baik, bertaaruf, bersilaturahmi, lalu kita membangun lingkungan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadikan Ramadan hari ini menjadi Ramadan perbaikan hidup, kualitas menuju Allah Subhanahu wa taala. Begitu masuk bulan Syawal, peningkatan makin bertajam sampai dengan kembali bertemu dengan bulan Sya'ban, kita menjadi orang yang tetap menjadi eksis oleh karena kita prasangka baik dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sebelum saya akhiri, saya ini orang Irian asli. Kebetulan kena sampo dengan sabun sehingga sedikit terang. Banyak orang lihat saya pakai pakaian ini, orang kira saya orang nyaman. Tidak, Irian asli lah. Saya juga tidak keluar dari perguruan tinggi Islam. Dulu waktu tahun 78 saya hijrah dari Fakfak ke Makassar. Waktu itu rambut saya kayak pohon beringin, kribo, sudah hitam keling, kribo pula. Ketika tiba di pelabuhan Makassar, saya berjumpa saudara-saudara saya Bugis Makassar di pelabuhan waktu itu. Saya menyapa mereka dengan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada satupun yang mau membalas salam saya. Bahkan sebagian orang di pelabuhan mengatakan, masa orang Islam rambutnya kayak begini? Bagi saya juga tidak apa-apa. Tapi ketika saya ke tempat kos, pagi-pagi saya ke masjid mau sholat subuh, pengurus masjid langsung menyuruh 2 pengawal untuk mengawasi saya. Mengawasi di saat saya wudhu sampai sholat sunat. Begitu saya datang ke sholat duhur, saya diawasi lagi, ditambah 2 kekuatan jadi 4 orang. Akhirnya hari itu, beberapa hari ke depan di warga itu menyuruh ketua RT mengawasi, mendatangi saya. Betul Anda orang Islam? Saya bilang, Pak RT, sekarang bawa Al-Quran kita 2 baca. Siapa yang pintar baca Al-Quran? Ternyata ketua RT-nya juga tidak tahu baca Quran. Tidak apa-apa, saya tidak bicara apa-apa. Tapi begitu saya masuk ikut mata kuliah agama Islam di Fakultas Ekonomi, sebuah perguruan terkemuka di Makassar, saya masuk di ruangan itu, ternyata di ruangan itu semua orang gagah, ganteng, cantik. Sayalah yang mengotori ruangan itu, sehingga teman-teman mencurigai saya dan lapor kepada dosen agar saya segera diusir. Ketua tingkat saya sudah lihat Fadlan asal Irian, langsung mulai muncul pemandangannya, ini pasti bukan Islam. Lapor ke dosen mata kuliah agama Islam, akhirnya beliau masuk. Waktu itu beliau berdiri dan menyapa kami dengan salam. Selesai beliau mengatakan, yang merasa tidak beragama Islam silakan keluar karena hari ini mata kuliah agama Islam. Saya tidak mungkin keluar, tapi beliau berdiri dan mengusir saya di ruangan itu. Keluar, kau kan dari Irian kan? Saya baru tahu itu adalah saya. Saya tidak keluar, tapi saya maju ke depan kelas. Saya bilang sama dosen dan teman-teman saya waktu itu, sebelum saya keluar dari ruangan ini, saya minta tolong Pak dosen dan teman-teman mahasiswa menjawab 3 pertanyaan saya. Apakah agama Islam itu hanya untuk orang Arab dan orang Bugis Makassar saja, atau rahmat untuk seluruh alam semesta? Pertanyaan kedua, siapakah sahabat Nabi rambutnya keriting, badannya hitam keling, suaranya merdu? Dan yang ketiga, saya minta tolong Pak dosen, tolong bawa Al-Quran keliling kami dalam ruangan ini.
Saya ingin mendengar saudari dan saudara saya baca Al-Quran. Hari itu dosen mulai tidak menjawab pertanyaan pertama dan kedua, tapi langsung bawa Al-Quran. Mulai dari bangku urutan belakang sampai urutan ke depan. Setelah teman di samping kanan saya baca Al-Quran, dosen ini bawa Al-Quran melewati muka saya dan beri Al-Quran kepada teman di samping kiri saya. Dalam hati saya, beginilah orang rambut keribu. Begitu urutan mahasiswa 45-46, saya berdiri dari bangku saya dan menuju dosen merampas Al-Quran dari urutan 47. Begitu saya buka Al-Quran acak-acakan, saya baca surat adalah surat Al-Hasyr yang artinya pengusiran. Saya baca 3 ayat terakhir selesai, dosen mengatakan menurut beliau dari 47 mahasiswa yang mengikuti mata kuliah agama Islam, hanya ada 7 orang yang bisa membaca Al-Quran. Dari 7 orang, salah satunya adalah pemilik hitam kering rambut kayak pohon beringin itu. Lalu saya maju ke depan kelas, saya bilang sama dosen, bagaimana kalau sisa jam mata kuliah agama Islam saya ceramah di ruangan ini. Saya dikasih kesempatan dan saya bilang sama teman-teman saya waktu itu, Al-Quranul Karim hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran itu sesungguhnya literatur yang sempurna dari Allah, dijadikan mukjizat kepada Rasulullah Muhammad SAW dengan tujuan utama untuk mencerdaskan penduduk bumi agar orang-orang di bumi itu mampu membedakan mana yang halal, mana yang haram, dan mencerahkan penduduk bumi agar orang-orang di bumi mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil. Hari ini mahasiswa Fakultas Ekonomi jurusan Studi Pembangunan hanya 7 mahasiswa yang bisa membaca Al-Quran. Saya tidak yakin kita akan bangun Indonesia menuju thayyibatun warabun ghafur, karena hari-hari kita bicara kalkulus, logaritma, matematika, statistik, sementara udah linnas tidak pernah menyertai otak kiri dan otak kanan kita. Allah tidak pernah berfirman bahwa orang Arab yang paling mulia. Allah juga tidak pernah berfirman bahwa orang Irian yang paling mulia. Tidak. Allah berfirman orang yang paling mulia adalah mereka yang memiliki bendera inna akramakum indallahi atqakum. Bagaimana bisa kita mencapai inna akramakum indallahi atqakum kalau masyarakat intelektual tidak bisa baca Al-Quran? Sesudah itu saya turun, dosen mengatakan, alhamdulillah hari ini mahasiswa, hari ini mata kuliah agama Islam kita sudah diajarkan dosen dari Irian. Mahasiswa tidak salah, masyarakat tidak salah, dosen tidak salah, karena opini sudah terlanjur berkembang di seluruh tanah air Indonesia bahwa kalau cerita orang Irian pasti koteka, perang suku dan bukan Islam. Wajarlah saya diusir. Padahal dari catatan sejarah agama-agama yang ada di Irian, agama yang tertua dan pertama di Irian adalah agama Islam. Sultan Malikul Soleh dari Samudra Pasai mengutus Iskandar Muda, 2 mengutus dainya Iskandar Shah melakukan dakwah ke Kedah Malaysia, Solo Filipina dan ke Tidore. Dari Tidore dia masuk ke Fakfak. Pada tanggal 17 Juli 1214 Masehi dia bertemu dengan kepala-kepala suku lalu mengislamkan mereka dengan 2 kalimat syahadat. Sesudah itu membuat Islam menjadi berkembang. Sementara agama Kristen baru masuk ke Irian pada tanggal 5 Februari 1855. Yang membawa agama Kristen masuk ke Irian adalah Sultan Tidore. Tanggal ini dijadikan orang di Sina Manokwari menjadi tanggal masuknya agama Kristen dan dijadikan menjadi tanggal masuknya Injil. Jauh sebelumnya agama Islam sudah ada di sana. Bahkan nama Irian pun diganti. Yang pertama adalah Nuwar, diganti dengan istilah Papua. Kata Papua itu kata yang tidak cerdas, kata yang membangun kebencian antara Irian dan Indonesia Tengah dan Barat. Hitam, keriting, perampok, pemerkosa, suka makan orang. Padahal sampai hari ini belum pernah ada orang Nuar makan orang kecuali Sumanto. Apa yang dimaksud oleh Portugis dan Belanda terhadap kata-kata Papua? Kamu keriting, kamu tidak sama dengan Indonesia lain, maka kamu harus bikin negara sendiri. Dan Belanda menggunakan kesempatan itu untuk membuat pemecah belah masyarakat Irian dengan Indonesia dengan cara membentuk organisasi Papua Merdeka. Tapi subhanallah, ulama pada masa lalu begitu dengan semangat mereka berdakwah, ditangkap dan dibuang ke Digul. Begitu mereka kampanye Indonesia, dibuang ke Digul, bertemu dengan Tuan Guru Agus Salem dari Bukit Tinggi.
Muhammad Rum dan Soekarno di penjara yang sama di Digul. Lalu mereka mengatakan, kami orang Indonesia tapi keriting hitam, kami adalah bagian dari Indonesia. Alhamdulillah berjuang dan mereka kembali ke Papua New Pertiwi, tidak menggunakan kata Nuar, tidak menggunakan kata Papua, tapi menggunakan kata Irian. Kata Irian sendiri berasal dari 3 bahasa. Bahasa Biak dari kata Iriana, artinya bumi yang panas. Bahasa Iran itu dari kata Iriano, daratan yang besar. Ibnu Battuta pada tahun 1517 sudah sampai di Irian, melihat sebagian orang telanjang, dia menyebutnya Oryan. Oryan, Iriano dan Iriana. Dalam konferensi Malino tahun 63 di Makassar menggunakan kata Irian. Ditambah Barat menjadi Irian Barat, berubah menjadi Irian Jaya. Irian dalam istilah politik pada masa lalu ikut Republik Indonesia anti Nederland. Tahun 2002 Gus Dur tidak paham tentang negeri sana, dia ganti dengan istilah Papua. Sehingga hari ini berapa besar pun uang yang dimasukkan ke Irian, orang Irian selalu menjadikan kebencian kepada Indonesia. Karena misionaris dibiarkan negara merajalela dengan 210 bandara di pedalaman Irian, bukan untuk membangun masyarakat Irian, tapi membangun kebencian kepada Indonesia. Dari mana diketahuinya? Dia punya kulkas, dia punya rumah ada AC, tapi orang Irian mandi pakai lemak babi. Dia pakai pakaian, tapi orang Irian dibiarkan telanjang. Ada apa yang dimaksud oleh misionaris? Orang Irian harus tetap bodoh, tertinggal, terbelakang. Dengan kebodohan ini dia buat video, dia buat foto, buat proposal, bawa ke Amerika, fitnah pemerintah Indonesia di Amerika, bawa ke Eropa, fitnah pemerintah Indonesia di Eropa, bawa ke Australia, fitnah pemerintah Indonesia, bahwa pemerintah Indonesia tidak mau membangun orang Irian. Padahal anggaran APBN baik Otsus maupun APBN yang paling besar di Indonesia adalah pulau itu. Tapi karena pemerintah daerahnya tidak jujur membangun negeri itu, uangnya dihamburkan di Manado, dihamburkan di Toraja, dihamburkan di Manado, tapi mereka tidak membangun hamburan untuk pembangunan masyarakat Irian. Saya melihat sisi ini, maka saya gunakan cara yang paling murah untuk berdakwah di negeri sana, yaitu menggunakan sabun mandi. Ketika waktu tahun 82 kami coba jalan kaki dari Jayapura, karena waktu itu kami tidak punya fasilitas dakwah, mau dan tidak mau jalan kaki dari Jayapura ke Wamena. Berapa lama jarak Jayapura Wamena jalan kaki? 3 bulan baru sampai. Tapi kami berpikir bahwa ini dakwah harus sampai kepada saudara-saudara kita. Begitu ketemu saudara-saudara kita di sana, saya tanya kepada mereka, kenapa sampai kalian telanjang seperti begini? Mereka kepala-kepala suku menjawab, kami dilarang oleh misionaris dan gereja tidak boleh pakai pakaian. Pakaian yang kami pakai adalah menjadi pakaian termahal di dunia atas nama kebudayaan. Sudah telanjang, tidak pakai pakaian, mereka juga dilarang tidak boleh mandi menggunakan air bersih. Mereka hanya boleh mandi dengan cara melulurkan tubuh badan dengan minyak atau lemak babi. Sudah tidak pakai pakaian, mandi pakai lemak babi. Orang asing itu bawa minuman keras masuk ke Port Moresby, kasih minum saudara-saudara kita di pedalaman. Mereka minum, mereka mabuk, ada yang teler tiru dengan babi dalam kandang. Tidak saja itu, ada ibu-ibu kita yang melahirkan di sana seperti binatang yang beranak di bawah pohon. Begitu bayinya keluar dari rahimnya, untuk memutuskan plasenta dengan bayi itu menggunakan ujung batu yang tajam. Sesudah itu manusia dilarang tidak boleh menyusui anak kandungnya dengan air susu di sebelah kanan. Dia hanya boleh menyusui anak kandung dengan air susu di sebelah kiri. Sementara air susu di sebelah kanan dipakai untuk menetes anak babi. Dan saya mulai bilang, tidak ada agama lain yang bisa merubah keadaan ini kecuali agama Islam. Dan tidak ada cara lain untuk merubah keadaan ini kecuali dakwah. Lalu minggu kedua hari pertama kami mulai mengibarkan bendera dakwah. Kami ajak kepala suku besarnya pergi ke sungai. Sampai ke pinggir sungai, saya bilang sama kepala suku, bapak kepala suku, kotekanya dibuka dulu. Setelah koteka dibuka, kami bersama kepala suku ini pagi-pagi jebur masuk dalam sungai. Setelah jebur masuk dalam sungai, saya suruh dai yang lain silakan berdiri dengan sampo, sabun, odol, sikat gigi di depan. Saya di belakang mereka dan kepala suku di samping kanan saya.
Lalu saya ambil satu sapu, saya kasih kepala suku dan saya bilang, Bapak kepala suku ikut gerakan kami. Begitu kami gosok sapu di sebelah kanan, kepala suku ikut gosok sapu di sebelah kanan. Kami gosok sapu di sebelah kiri, kepala suku ikut gosok sapu di sebelah kiri. Tubuh badan kami sudah penuh dengan busa sabun. Saya ambil sabun dari tangan kepala suku, saya ganti sampo 1 botol. Rambut kami orang Irian itu kalau belum kena air dengan sampo itu rambut tenang-tenang saja. Begitu kepala suku dia siram sampo 1 botol di atas rambutnya, dia keramas, rambut keribu keriting itu dia mekar kayak bunga yang berkembang. Busa sampo itu makin tinggi. Begitu makin tinggi jatuh kena hidung kepala suku, dia mencium harum dari bau sampo, langsung pergi, tidak mau lagi bilas dengan air. Begitu dia jalan, para dai mengatakan, Bapak kepala suku ini harus disiram dengan air. Kepala suku menjawab, tidak anak, ini wangi. Rupanya selama hidupnya baru pertama mencium bau harum. 6 hari berturut-turut kepala suku ini mandi tidak pernah bilas dengan air. Di hari ke-6 bersama kami jebur kembali ke dalam sungai. Kami naik sama-sama gosok sabun, gosok sampo. Kami yang lain kembali jebur ke dalam sungai. Kepala suku ini naik pasang koteka dan berjalan. Kelihatan busa berjalan kayak kuntilanak. Kena matahari, busa sampo itu kering di badan. Kepala suku ini langsung ke kebun bekerja seperti biasa seorang petani. Jam 2 siang dia pulang dari kebun. Perjalanan pulang dari kebun ke rumah, Allah turunkan rahmat berupa hujan kena di tubuh badannya. Busa sampo dan sabun yang tadi kering itu muncul kembali. Beliau gosok-gosok sampai hilang itu busa sampo dan sabun. Subhanallah, Allah ganti dengan kesehatan jasmani. Kepala suku ini tiba di rumah tidur dari jam 3 sore sampai jam 9 pagi hari berikutnya. Begitu pagi-pagi kami datang ke rumahnya, beliau bangun. Beliau langsung mengatakan, anak, mandi yang benar itu yang anak ajarkan. Bapak kemarin dimandikan oleh Sang Pencipta sehingga bapak tidur menjadi enak. Oh, bagaimana kalau pagi ini bapak ikut mandi? Dengan senang hati beliau ikut kami ke sungai, mandi resmi bilas, naik. Beliau tidur dari jam 10 pagi sampai jam 3 sore hari itu. Begitu dia bangun tidur, dia merasakan nikmatnya mandi. Dia mulai kampanye kepada warga adat beliau 28 kampung. Besok pagi yang berkumpul di lapangan dekat sungai itu sebanyak 3.712 orang. Laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, untuk mengikuti materi mandi menggunakan sabun mandi yang kami bawa. Begitu kami ajar dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang, saya skorsing pelajaran mandi karena kami mau sholat zuhur. 1 minggu sebelumnya kami sudah buat panggung di tengah-tengah lapangan dekat sungai itu karena tidak bisa sholat di atas permukaan bumi di pedalaman-pedalaman Irian. Babi sangat banyak. Begitu kami naik di atas panggung, sementara yang sudah mandi maupun yang belum mandi 3.712 orang mereka dulu di bawah panggung. Lalu salah satu dai dia komat dan saya takbir, Allahu Akbar. 19 dai itu pun ikut takbir, Allahu Akbar. Begitu kami takbir, yang sudah mandi maupun yang belum mandi yang dulu di bawah panggung serentak berdiri, berputar keliling panggung sholat dengan berlawanan arah jarum jam seakan-akan kami itu Ka'bah. Apa yang mereka lakukan? Tawaf keliling panggung sholat itu untuk perhatikan gerakan-gerakan sholat zuhur yang kami lakukan. Begitu saya salam ke kanan, Assalamualaikum warahmatullah. Saya salam ke kiri, Assalamualaikum warahmatullah. Kepala suku besar itu langsung loncat naik di atas panggung dan mengajukan beberapa pertanyaan. Anak, kenapa anak dengan teman-teman berdiri dan angkat tangan dan mulutnya bicara-bicara? Itu maksudnya apa? Saya bilang, subhanallah, baru mandi cerdas begini. Saya mulai menjawab, Bapak kepala suku, mama-mama dan masyarakat, kami 20 orang ini agama kami Islam. Dalam agama kami diperintahkan Tuhan Allah Sang Pencipta dalam satu hari 5 kali menghadap dari saat dan waktu yang ditentukan. Tadi kami berdiri mengangkat tangan, itu artinya kami menyerahkan sepenuhnya, kami punya jiwa, kami punya raga, dan kami punya kehidupan kepada Tuhan Allah. Yang kami bicara-bicara itu adalah Allah Maha Besar, diri kami dan kehidupan ini kecil sehingga tangan kiri kami malu menutup dada kami, tangan kanan kami pun malu menutup tangan kiri dan dada. Terserah Allah. Mau menghukum kami terserah, mau memberi kami hadiah terserah. Begitu kepala suku mendengar penjelasan saya, beliau langsung mengatakan, oh, ini agama yang benar.
menurut Bapak kami sudah Islam. Saya kira sudah selesai, ternyata beliau masih bertanya lagi. Tapi kenapa sesudah itu anak dengan teman-teman? Kenapa sesudah itu bongkok badan? Apa artinya bongkok badan? Kenapa dulu? Saya jawab, kami bongkok badan itu supaya melihat di bumi ada tanah, ada batu, ada pasir, ada air, ada hewan, ada tumbuhan. Semua itu fasilitas dari Allah kepada manusia, dinikmati, dipelihara, dilindungi karena masih ada manusia berikutnya. Oh, ini agama yang benar. Tapi kenapa sesudah itu anak dengan teman-teman tunduk mencium papan? Apalagi artinya tunduk mencium papan? Kenapa sujud? Saya jawab, kami tunduk mencium papan pertanda kami menangis atas kejahatan maksiat yang kami lakukan, sehingga kami merendahkan kepala kami menangis. Kenapa kami lakukan itu? Sebentar kami mati nanti kulit, daging, darah, tulang akan dilebur menjadi tanah. Sebelum dilebur menjadi tanah, kami menyatukan telapak tangan, kepala, lutut, dan kaki, menangis minta ampun kepada Dia Allah yang Maha Tinggi. Tapi kenapa sesudah itu anak dengan teman-teman lihat ke sebelah kanan mulutnya bicara-bicara, lihat ke sebelah kiri masih bicara-bicara? Saya jawab lagi, kalau tadi kami mengangkat tangan menyerahkan sepenuhnya jiwa raga kami bongkok badan untuk melihat apa yang diberikan oleh Allah. Sesudah minta ampun kami lihat ke sebelah kanan, kalau di tempat ini belum ada orang yang tahu mandi, tugas kami mengajarkan mereka bisa tahu mandi. Melihat ke sebelah kanan, kalau tempat ini belum ada orang yang tahu berpakaian, tugas kami mencari pakaian untuk menutup tubuh badannya. Ada yang lapar, tugas kami mencari makan. Ada yang sakit, tugas kami mencari obat. Sesudah itu melihat ke sebelah kiri, kalau di sebelah ini, di kampung ini belum ada orang yang mengenal Allah dan Rasulnya, kami hadir di sini memperkenalkan Allah dan Rasulnya kepada mereka. Begitu mendengar penjelasan saya, kepala suku langsung mempersilahkan kami 20 orang turun duduk di bawah panggung. Mereka 6 kepala suku naik di atas panggung menggantikan kami, bukan sholat tapi rapat adat. Setelah rapat adat 1,5 jam kemudian, kepala suku besarnya berdiri dan menyampaikan pengumuman kepada kami waktu itu pakai bahasa mereka. Wah, 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 umulokanaya. Saya juga tidak tahu bahasa itu, karena saya orang Fak-Fak, bukan orang sana. Dan ternyata di Pulau Irian atau Pulau Noar itu bahasa daerah terbanyak di dunia, 424 bahasa daerah. Yang menyatukan mereka adalah bahasa Indonesia. Saya tanya kepada ada orang di samping saya bilang, apa yang dimaksud oleh kepala suku? Subhanallah, terjemahannya membahagiakan kami 20 orang. Hari ini kita senang, hari ini kita gembira karena anak-anak ini sudah datang mengajarkan agama yang benar. Dalam rapat adat kami sepakat bahwa kita semua di lapangan harus masuk ke dalam agama anak-anak ini. Lalu kami 20 orang sujud syukur dan menangis kepada Allah. Terima kasih Allah ya Rabb. Kami belum mengajarkan namamu ke dalam dada mereka. Kami juga belum mengajarkan nama kekasih Muhammad ke dalam hati mereka. Kami hanya bawa rizkimu berupa sabun, sampo, odol, sikat gigi dan pakai yang layak pakai. Lalu kami berdiri membimbing saudara-saudara kita yang saat itu dalam keadaan telanjang, bau badan, bodoh, tapi mereka dengan cerdas mengatakan kepada kami, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Selama 1 pekan itu kami mencucurkan air mata karena kami tidak bawa apa-apa kecuali modal sabun mandi, sampo, odol, sikat gigi. Mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat karena Allah dan Rasulnya. Setelah mereka masuk Islam, proyek berikutnya kami lakukan waktu itu mengganti nama-nama mereka. Yang nama Paulus kami ganti dengan nama Zainuddin. Yang nama Wilhelmus kami ganti dengan nama Abidin. Yang nama Yohanes kami ganti dengan nama Jamaluddin. Dan itu nama-nama yang keren untuk orang Irian masuk Islam. Sebab sangat lucu kalau orang Irian masuk Islam rambutnya keriting, hitam gelin dipanggil Sutrisno. Tidak cocok. Atau dia masuk Islam rambutnya keriting, hitam gelin dipanggil Cecep. Tidak cocok. Tapi Musa Abidin Abdul Hamid insya Allah pas. Sesudah itu proyek berikutnya kelanjutan adalah melaksanakan ikhtanan masal mulai dari umur 7 bulan sampai umur 63 tahun. Tidak usah Bapak Ibu menghayal berapa tinggi kulitnya. Alhamdulillah waktu itu kami dibantu oleh ayahanda Kolonel Dr. Mulia Tarmizi dari Angkatan Laut.
Saya bilang dulu di HMI kita bicara Islam, kenapa di Angkatan Laut jangan malu-malu? Alhamdulillah beliau dengan kekuatan Angkatan Laut, kami menghitan saudara-saudara kita di Wamena. Sesudah itu beliau menulis surat agar saya mengantar kepala-kepala suku menghadap Presiden Soeharto agar proses pembangunan di wilayah masuk Islam itu dipercepat. Subhanallah, kepala-kepala suku ini sudah pakai celana panjang, sudah pakai kemeja, bahkan sudah pakai jas, tapi mereka belum bisa pakai sepatu waktu itu karena nomor sepatunya rata-rata nomor 47. Jenis sepatu itu tidak ada, terpaksa kami menggunakan sendal jepit kelebihan tumit. Bahwa mereka dari Wamena, Jayapura, Makassar, Jakarta, tiba di Jakarta malam hari. Kami menuju Wisma Haji Jalan Jaksa, Jakarta Pusat, istirahat pagi-pagi, bangun sholat subuh selesai, sarapan, dan menuju ke istana. Sampai di sana Pak Harto mengatakan acaranya dipindahkan dari istana ke rumahnya di Jalan Cendana. Kami kembali ke Wisma Haji. Selesai sholat asar kami ke Cendana. Pak Harto selaku kepala negara berdiri dengan senyum ciri khas menyambut datang kepala-kepala suku. Bersalaman, berpelukan, dibawa masuk ke dalam ruang tamu, dikasih makan, dikasih minum, dikasih uang tiket, dikasih juga oleh-oleh. Sesudah itu Pak Harto minta supaya kepala suku besarnya konferensi pers. Lalu kepala suku besar konferensi pers bicara, Bapak tidak pantas jadi presiden. Presiden macam apa hanya bangun Makassar, presiden macam apa hanya bangun Jakarta. Pemilu nanti saya akan bicara supaya Haji Muhammad Soeharto tidak boleh lagi dipilih jadi presiden. Kepala suku ini bicara pakai bahasa Wamena, Pak Harto juga tidak tahu. Tapi beliau prasangka baik, seorang Soeharto dengan merasa bahagia bertemu dengan warga masyarakatnya, beliau minta diterjemahkan. Tidak mungkinlah saya menerjemahkan seperti bahasa itu tidak mungkin. Tapi saya ingin mengambil makna yang dimau oleh kepala suku dan saya bilang, Bapak Presiden yang terhormat, hari ini kepala-kepala suku sungguh bahagia bisa bertemu dengan Bapak Presiden. Dan kepala suku besar tadi mengatakan Haji Muhammad Soeharto layak jadi Bapak Pembangunan Nasional. Dengan cara inilah Pak Harto langsung menelpon Menteri Agama. Kepala-kepala suku, 12 kepala suku itu diberangkatkan haji pada tahun itu juga. Dengan cara itu Pak Harto menelpon Menteri Sosial. Kami dibantu 917 unit rumah layak huni dengan proyek ABRI masuk desa. Beliau menyumbang 1000 karung pakaian, 600 karton sabun, 600 karton sampo, 600 karton odol sikat gigi. Dan beliau pun menyumbang 28 masjid. Lebih spektakuler lagi beliau mengatakan, dakwah Jakarta Wamena jangan menggunakan kapal feri tapi menggunakan pesawat Hercules dari Halim Perdana Kusuma. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, seandainya ada presiden yang berpikir seperti ini, tentu rakyat kita tidak miskin, rakyat kita tidak memilih agama lain, tidak ada lagi kejawen di Indonesia, tidak ada lagi aliran sesat yang masuk, kecuali orang berduyun-duyun dengan dakwah yang dilakukan oleh umat Islam di negeri ini. Alhamdulillah, dari pelajaran itulah kami berkembang terus mengatur strategi dakwah sehingga hari ini negeri itu Islam hampir tiap hari masuk Islam. Dari waktu ke waktu orang semua mengucapkan nama Allah dan memperbaiki kehidupannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu yang bisa sampaikan pada kesempatan ini. Bapak Ibu, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Siapa yang menolong agama Allah, Allah pasti menolongnya. Siapa yang mengurus agama Allah, Allah pasti mengurusnya. Siapa yang memperhatikan agama Allah, Allah akan perhatikan. Siapa yang menata agama Allah, Allah akan menata kehidupannya. Siapa yang menjaga agama Allah akan menjaganya. Maka Indonesia tidak lain dan tidak bukan, kita harus menjaga agama ini. Insya Allah kekuatan menjaga agama, kekuatan memelihara agama, kekuatan memperhatikan agama ini, menjadikan agama ini, insya Allah kita akan merubah kehidupan Indonesia ke depan. Karena dengan pertolongan Allah, dengan kemenangan Allah, dengan keuntungan bersama Allah, kita akan merubah dunia. Karena Islam ada di tangan umat Islam negeri ini. Demikian dari saya, mohon maaf lahir batin. Burung Irian, burung Cendrawasih, cukup sekian, terima kasih. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama mari kita berdoa, semoga Allah
Ta'ala berikan kekuatan kepada kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanak la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsika falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma qulna wal muslimina minasy syaqawati ila sa'adah wa minan nari ila al jannah wa minal adzabi ila rahmah wa minadz dzunubi ila al maghfirah wa minal isaati ila al ihsan wa minal khaufi ila al aman wa minal faqri ila al ghina wa minadz dhulli ila al izzi wa minal ihanati ila al karamah wa minadh dhiqi ila as si'ah wa minasy syarri ila al khair wa minal usri ila al yusr wa minal idbari ila al iqbal wa minas saqami ila as sihha wa minas sukhti ila al ridha wa minal ghaflati ila al ibadah wa minal fatrati ila al ijtihad wa minal khidlani ila al tawfiq wa minal bid'ati ila as sunnah wa minal jawri ila al adl. Allahumma a'inna ala dinina bid dunya wa ala dunya bit taqwa wa ala taqwa bil amal wa ala al amal bit tawfiq wa ala jami'i dhalika bi lutfikal mufdi ila ridak al munhi ila jannatik al mashub dhalika bin nadhiri ila wajhikal karim. Ya Allah ya Allah ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa a'idhu Allahumma lana 'alaina sininan ba'da sinin wa a'waman ba'da a'wam ala ma tuhibbu wa tarda ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf segala kesalahan kurang dan lebihnya. Yang benar datang dari Allah Ta'ala, yang salah atas kekurangan diri saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasul salam alaik, Ya Habib salam alaik, salawatullah alaik. Allah Gusti kula nyuwun diwelasi istiqomah. Allah Gusti kula nyuwun kencang pecah husnul khotimah. Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bi husnil khatimah. Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika ya'udu salam. Fahayyina rabbana bisalam wa adkhilna jannata darussalam.
Gusti kula nyuwun diwelasi istiqomah. Allah Gusti kula nyuwun benjang pecah